Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 3 IPS A. Di sini Ibu akan melakukan bimbingan kelompok ya pada kalian. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, bimbingan kelompok ini, topik layanannya adalah layanan dasar. Layanan dasar ini, judul temanya adalah memperbaiki dan membangun integritas siswa dengan meningkatkan motivasi dan minat belajarnya. Nah, tujuannya agar kalian itu mampu sadar di mana letak minat belajar kalian sekarang, dan kalian memiliki niat untuk menaikkan minat belajar kalian agar kalian menjadi siswa dan orang yang berintegritas ke depannya. Nah, baiklah. Sebelum saya memulai rancangan dan kegiatannya, pertama-tama saya menunjuk Hermansyah untuk melakukan doa pembukaan, doa Al-Fatihah. Ayo Herman, silakan dimulai. Ya, baik Bu. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatan bismillahi al-Fatihah. Baik, terima kasih ya Herman. Oke, sekarang sekarang siswa-siswa Ibu kelas 3 IPS A, kita akan melakukan bimbingan selama kurang lebih 15-30 menit. Pertama-tama, biar kalian nggak bosan, Ibu nanya dulu, kabar kalian gimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Nah, habis itu gimana kalau biar kita nggak bosan, kita main game dulu? Boleh Bu. Boleh ya? Ya boleh. Gamenya nggak susah kok. Gamenya cuma buat senang-senang aja. Nah, tapi kalau ada yang kalah, di sini Ibu akan menjadikan setiap kalian yang kalah akan menjadi urutan orang yang akan Ibu tanya nantinya. Pertanyaannya nggak akan susah. Oke, kita sekarang akan main ABC 5 dasar. Ada yang nggak tahu ABC 5 dasar permainan kita saat masih kecil? Tahu semua kan? Tahu semua, Bu. Oke, sekarang kita main. Ibu nggak ikut main, kalian aja yang main. Ibu jadi penonton kalian aja. Nah, di sini satu orang mengeluarkan beberapa jarinya, dan nanti setelah jari kalian dijumlahkan, itu abjad itulah yang akan menjadi ketentuan negara, hewan, buah, atau benda apa yang harus kalian sebutkan. Oke. Baik Bu. Ayo kita bermain. Dimulai dari ABC 5 dasar. Ayo keluarin tangannya. Fitriatul, itu sinyalnya lemah ya. Oke. Dari Herman. Hitung Herman, A. Ada berapa jari itu? 10 Bu. A, B, hitung. A, B, C itu hitung. Dari A, B, C. Ya. J Bu. J, terus Luciana 2. J, K, L. Akhirnya jadinya berapa? J, K, L, M, N. Oke. Nama negara dari N. Sebutkan. Norwegia. Ayu. Belum, Mbak, belum. Ibu hitung sampai 10 ya. Peraturannya seperti itu. Negara. 2. Nepal, Bu. Ya, Nepal, Bu. Herman sekarang. Nigeria Bu. Oh ya. Nigeria. Sekarang Yatul. Yatul sinyalnya jelek ya? Lagi keluar mungkin. Iya nih. Itu Bu, jadi Bu. Ya.
Sinyalnya Gus. Sinyalnya enggak bagus punya hati-hati Bu. Ayo Yatul. Tiga Bu, jadi saya Bu. Udah, tinggal nyebutin huruf N. Nama-nama orang nggak Bu? Negara, negara. Negara, Tul. N. Nepal, negara Nepal. Udah, tadi sudah. Tadi itu Oke, sudah. karena waktunya udah habis, berarti Yatul nggak bisa jawab ya. Yatul menjadi orang pertama yang nggak bisa jawab. Iya Bu. Ya. Nah, oke, sekarang kita main lagi ya. ABC 5 dasar. Jangan banyak-banyak jadinya biar nggak ribet. Nama-nama benda ya. Ya Bu. Herman berapa jarinya? Ngeluarin berapa jari? Terus satu. A, B. 1 Bu. A, B. Terus Ayu sama Yatul nih kemana? A, Bu, B, jadi saya dua A, B, Bu. C. Yatul jarinya berapa, Tul? Dua Bu, dua. A, B, C, D, E ya berarti. Oke, benda dari huruf E. Ibu hitung sampai 10. 1, 2, 3. Ember. Oke, Yatul bisa jawab orang pertama. 1, 2, 3, 4. Ayo orang kedua yang bisa jawab siapa? 1, 2, 3. Benda dari E. Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, kita ganti nama orang dari E. 1, 2, 3, 4, 5. Nama orang Andy dari Bu, E. Andy Bu. Siapa? Andy. Oh iya, Andy. Andy. Oke. Sekarang Rusiana dan Yatul. Ayo, 1, 2, 3. Nama orang dari E. Ayu. Eri Bu. Eri. Ya, Ayu sama Rusiana. Sekarang, Saya nggak kenal orang dari Bu, nggak pernah dengar dari oke, kayaknya kita tahu sekarang siapa yang nggak bisa jawab. Rusiana ya. Emi Bu. Iya, Ayu bisa jawab. Sekarang Rusiana yang nggak bisa jawab. Jawab Bu. Jadi, Ayu orang kedua yang nggak bisa jawab. Oke, sekarang kita putaran ketiga. Nama buah-buahan dari huruf ABC 5 Ayo tangan keluarin. ABC 5 dasar. Terus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, H, I, J, K, L, M, N, O. Kayaknya nggak ada ya? Sekarang nggak ada Bu. Sekarang kita ganti nama orang lagi. O. Opet. Oke. Oki Bu, Oki. Oke, sekarang siapa lagi? Oki, terus siapa lagi? Nama orang dari O. Saya Bu. Nggak bisa jawab Bu. Oh ya. Berarti sekarang orang putaran ketiga yang nggak bisa jawab adalah Herman. Oke? Ya Dan Bu. orang terakhir, berarti yang menang, satu-satunya yang menang di sini adalah Ayu. Ayo. Tepuk tangan Ayu buat bisa Ayu. jawab terus. Yeay. Hebat, bisa jawab terus. Nah, sekarang karena permainannya udah selesai, Ibu mau bertanya. Tadi orang pertama yang nggak bisa jawab tuh Yatul. Kedua, Rusiana. Ketiga, Herman. Dan yang terakhir, yang paling jago mainnya Ayu. Di sini Ibu mau bertanya. Buat orang pertama, menurut kamu minat belajar itu tumbuhnya dari mana? Yatul, buat Yatul, orang pertama. Ya Bu, menurut saya Bu, minat belajar itu tumbuhnya dari
rasa suka sama suatu pelajaran. Misalnya, kita suka sama pelajaran matematika. Jadi saya Ya. minat sekali untuk belajar matematika. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi minat itu datangnya dari rasa suka kan? Nah, lalu kedua saya ingin tanya sama Rusiana. Orang kedua Ya, yang nggak Bu. bisa menjawab. Rusiana adalah orang kedua yang nggak bisa menjawab. Pertanyaan yang saya ingin lontarkan ialah, menurut kamu, seseorang yang memiliki integrasi yang bagus itu seperti apa? Orang yang memiliki integrasi yang bagus itu dia yang mampu mengendalikan menekuni hobinya dan menjadikan hobinya itu sebagai bakat. Wah, jawaban yang bagus. Oke, orang ketiga yang bisa jawab adalah Herman. Makasih ya Rusiana. Herman, Ibu mau tanya. Sebagai orang ketiga yang nggak bisa jawab, Ibu ingin bertanya satu pertanyaan, sama seperti teman-teman kamu yang sebelumnya. Menurut kamu, seseorang bagaimana cara mempertahankan minat belajar? Biar kamu tuh semangat terus belajarnya, tuh gimana cara mempertahankannya? Gimana cara mempertahankan minat belajar yang bagus? Minat belajar ya, Bu. Ya. Ya, ditekuni, Bu. Misalnya kalau dalam suatu pembelajaran, contoh kayak matematika, ya udah kita tekunin aja gitu. Satu tujuan saja. Oh ya, jadi cara mempertahankan minat belajar yang baik dan cara menekuni bidang-bidang studi tersebut. Betul begitu kan Herman? Iya, Bu. Nah, oke. Terima kasih Herman. Saya ingin bertanya sama orang terakhir, yaitu Ayu Reskia. Ayu Reskia. Iya, Bu. Nah, aktifkan dong kameranya. Ayu mau bertanya. Menurut Ayu Reskia, minat belajar itu apa sih? Menurut kamu aja, minat belajar itu apa? Menurut saya, minat belajar itu sesuatu yang kita senangi, Bu. Contoh, kamu suka bidang studi apa? Belajar apa? Saya suka menggambar, Bu. Oh, jadi kamu suka seni ya? Iya, Bu. Nah, oke. Saya terima jawaban dari kalian. Terima kasih ya sudah menjawab dan mengikuti permainan ice breaking ini. Nah, di sini Ibu ingin meluruskan jawaban-jawaban dari kalian semua. Nah, jawaban yang benar itu sebenarnya ini. Bentar ya. Iya, Bu. Ibu mau share screen. Share screen. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Di sini, karena kalian itu kan udah kelas 12, sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah. Nah, minat belajar itu, minat adalah kecenderungan jiwa, kecenderungan diri kalian untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dengan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang. Jadi minat itu adalah suatu kesenangan kalian terhadap suatu aktivitas. Nah, jadi minat belajar itu adalah kecenderungan hati kalian untuk belajar dan mendapatkan informasi, usaha kalian untuk mendapatkan materi dari suatu pembelajaran. Nah, Ibu tahu, siswa sekarang itu kan, apalagi udah kelas 12 pasti mengalami yang namanya bosan belajar, capek kan. Nah, pasti yang kalian alami itu kayak malas bawa buku, telat masuk kelas, malas mengerjakan PR. Nah, itu harus kalian tingkatkan minatnya. Nah, belajar juga merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku untuk menuju perubahan tingkah laku yang baik, di mana perubahan tersebut terjadi melalui latihan dan pengalaman. Jadi kalian itu harus bisa melakukan pelatihan
Pelatihan itu dengan kalian itu berusaha disiplin dengan diri sendiri. Kalian itu harus sadar. Kalian kan pasti punya cita-cita kan? Kalian punya visi misi ke depannya ingin menjadi apa, ingin melakukan apa. Nah, bangun itu tancapkan dalam diri kalian. Kalau kalian tidak berhasil menjadi seseorang yang berintegrasi dengan baik, yang tidak memiliki pendirian, nggak punya prinsip, kalian nggak akan bisa. Kalian nggak akan bisa untuk mencapai cita-cita kalian. Apa kalian mau menjadi orang yang gagal? Menjadi orang yang nggak punya prinsip? Mau kalian? Pasti nggak ada yang mau kan? Nggak mau, Bu. Nah, tingkah laku yang orang yang tidak memiliki minat belajar itu akan menjadi orang yang sebagian besar akan menjadi orang yang gagal, orang yang kayak pelin-pelan, tahu kan? A boleh, B boleh. Ibu nggak mau murid-murid ibu seperti itu. Nah, minat. Kenapa kita harus meningkatkan minat kita? Karena minat menjadi suatu sebab kegiatan dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Karena itu, minat belajar adalah kecenderungan hati untuk belajar, untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan melalui usaha dan pengajaran tertentu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pada kalian integrasi. Integrasi itu berarti mutu, sifat, berprinsip, berwibawa, jujur. Nah, kalau kalian menjadi orang yang seperti itu, atau kalian kenal dengan seseorang yang berintegrasi dengan baik, kalian senang kan? Nah, maka dari itu, saya berharap murid-murid Ibu itu bisa menjadi orang yang berintegrasi. Nah, menurut Weni, arti dari integrasi itu adalah individu berada dalam perkembangan yang secara terus-menerus, dan individu tersebut secara konstan dapat mengembangkan dan mengalami peningkatan yang berbeda di setiap masanya. Nah, jadi seseorang yang berintegrasi dengan baik itu dia selalu berkembang, nggak peduli. Orang kan pasti bisa gagal, tapi orang itu tuh nggak berhenti pada kegagalannya tersebut. Orang tersebut tuh nggak berhenti untuk belajar. Karena fitrahnya manusia itu memang berkembang. Dari bayi aja manusia itu udah berkembang. Jadi setelah sampai di sini, setelah kalian sudah kelas 12, kalian semakin dekat dengan cita-cita kalian. Kalian itu harus menguatkan integrasi, harus menguatkan minat belajar kalian agar kalian itu sukses menjadi orang yang berintegrasi. Orang yang berintegrasi itu apa sih? Mungkin kalian masih bingung kan? Orang yang integrasi itu adalah seseorang yang memiliki integrasi pribadi, yang penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh sama teman-teman, sama orang lain, nggak mementingkan kesenangan sesaat. Nah, siswa-siswa yang seperti itu yang Ibu inginkan, siswa yang memiliki integritas, yang jujur lah, dia menolak akan kecurangan. Nah, kenapa Ibu bilang seseorang yang berintegritas itu akan 90% akan menjadi orang yang sukses? Karena seseorang yang sukses akan menjadi pemimpin, baik pemimpin formal maupun nggak formal. Nah, sekarang Ibu mau dengar satu-satu dari kalian. Setelah kalian mendengarkan bimbingan dari Ibu ini, bimbingan singkat dari Ibu, apa yang akan kalian lakukan untuk agar minat belajar kalian itu meningkat dan kalian berhasil menjadi orang yang terintegritas? Apa yang akan kalian lakukan? Ibu mau dengar dari Rusiana. Ayo keluar ya. Silakan. Ya Bu, karena saya berminat pada kebahasaan, maka saya meningkatkan minat saya itu ya saya menekuninya dengan cara mengikuti lomba. Saya kan paling suka berkompetisi Bu orangnya. Jadi kalau saya menang dapatkan hadiah, baik itu dari orang lain ataupun dari diri saya sendiri, saya merasa lebih menekuni lagi. Atau enggak gitu, kalaupun saya kalah, kalaupun saya tidak menang, saya akan melihat atau melirik orang yang mengalahkan saya untuk meningkatkan minat belajar saya. Jadi kasarnya saya akan menimbulkan perasaan iri kepada orang yang mempunyai prestasi kebahasaan di atas saya. Oke, itu jawaban yang bagus ya. Kita pasti di hidup ini punya saingan kan, saingan belajar, saingan bisnis, saingan segala macam. Nah, kita itu harus menjadikan saingan kita itu sebagai motivasi, sebagai
sebagai kiat kita untuk meningkatkan, untuk mempertahankan minat dan niat belajar kita. Karena kalau nggak ada yang menyaingi, kita pun akan menjadi slow gitu kan. Betul kan, Luciana? Kita akan menjadi orang yang slow, kita nggak akan berkembang. Oke, jawaban yang bagus. Sekarang Ibu mau dengar dari Ayu. Coba Ayu, apa yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan minat belajar kamu, biar kamu menjadi siswa yang integrasinya bagus? Ibu mau dengar? Ayu keluar. Mungkin sinyalnya jelek kali ya. Ayo, coba dari Herman. Ibu mau dengar. Iya, Bu. Integrasi ke Bu. Ya, Ibu mau dengar dari kamu apa yang akan kamu lakukan untuk agar minat belajar kamu itu tetap bertahan dan kamu sukses menjadi orang gitu. Saya harus belajar lebih giat untuk sebuah cita-cita yang lebih baik dan nyaman dari sebelumnya. Karena kenapa? Saya itu orangnya pengen jadi orang yang sukses, tidak mau jadi orang yang di bawahnya, orang yang kata-kata, Bu. Ya. Emang cita-cita kamu apa, Herman? Kamu pengen jadi apa? Ya, mungkin jadi hamsid, Bu. Pengen jadi polisi atau tentara yang di atasnya? Ya, saya pengennya jadi Dewan Perwakilan Rakyat, Bu. Wah, amin, amin, amin. Jadi dewan yang Pengennya. jujur ya. Semangat Ya, belajarnya Bu. kalau gitu. Kita menunggu ya Fitriatul dan Ayu Reskia ya sebentar. Sinyalnya jelek soalnya. Ya, Bu. Di sini pun udah hujan nih, Bu. Udah turun, Bu. Apanya udah turun? Hujannya, Bu, udah turun, Oh Bu. iya, Kalau iya, memang biasanya musim hujan hujan. di sini Di sini mati juga udah lampu, mendung. Bu. Ayo langsung Ayu Reskia. Ibu mau dengar Nah, dari kamu. Halo Ayu. Ya. Fitriatul, tes. Saya. Iya, iya. Ibu mau tanya ya. Ibu mau tanya, Ya, Bu. kalau menurut kamu apa yang kamu lakukan agar minat belajar kamu itu terus dapat bertahan dan kamu bisa menjadi siswa yang terintegrasi? Baik, menurut saya, Bu, saya harus lebih menyukai semua mata pelajaran. Misalnya, saya tidak suka fisika awalnya, tapi saya harus mencari sisi baik fisika. Misalnya, fisika tuh berguna bagi ini loh, gini loh, seperti itu. Jadi saya harus bisa menyukai semua mata pelajaran sehingga bisa meningkatkan motivasi saya gitu, Bu. Ya, tapi perlu diketahui ya, seseorang itu nggak bisa menguasai semua pelajaran. Nah, mungkin kamu suka fisika, tapi belum tentu kamu itu benar-benar handal di fisika. Tapi kamu pinter di matematika, di bahasa Inggris, gitu. Itu jangan terlalu jangan terlalu keras pada diri kamu. Kamu boleh memilih satu atau dua mata pelajaran favorit kamu, tapi kamu tetap berusaha di mata pelajaran yang lainnya. Ya, Fitriatul. Oke, kita nunggu Ayu sebentar ya. Ayu keluar-keluar soalnya. ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ayu chat pribadi ke Ibu kalau HP-nya itu error. Katanya tertekan sendiri gitu. Nah, Yap. sebentar ini. Ya, Bu.
bisa mulai masuk Ibu Ayunya. Iya. Keluar lagi. Memang nggak bisa. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Mungkin Ayu lain kali, di lain kesempatan, di lain bimbingan bersama dengan Yatul juga bisa mengikuti bimbingan kita dengan lancar. Kita doakan Ya, Bu. mereka bisa ikut bergabung dengan kita ya di kemudian bimbingan. Oke, saya cukupkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti bimbingan ini untuk kalian juga ke depannya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Ya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Herman, Ibu minta tolong buat memimpin ucapan hamdalah dan penutupan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Herman, Rusiana, Ayu dan Fitriatul. Ya, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa.